memiliki peran yang paling penting, utamanya dalam menghidupkan lingkungan positif yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid untuk mereka bertumbuh di sini dan berusaha menjaga diri mereka agar jauh dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Next. Nah, disiplin kemarin sudah Bapak Ibu sudah menuliskan apa itu disiplin dan kita sebutkan bersama. Di sini ada sikap taat dan patuhnya seseorang terhadap nilai-nilai kebajikan yang kemarin juga sudah dibahas, yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi di sini ada kesadaran diri dari orang-orang tersebut, ya bukan patuh taatnya itu bukan karena aturan, tapi memang meyakini bahwa kebajikan, nilai-nilai kebajikan seperti mungkin perilaku disiplin, jujur itu memang muncul dari dirinya. Mereka menyadari bahwa itu memang benar-benar harus dilakukan diri, utamanya dikaitkan dengan disiplin positif. Kira-kira mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman bagaimana upaya Bapak Ibu untuk menumbuhkan disiplin pada diri murid? Adakah Bapak Ibu yang mungkin bisa sharing? Ya, mungkin. Baik, terima kasih buat Bu Ahmad atas kesempatannya. Ketika kita ingin menerapkan disiplin ke anak-anak, berarti kita harus punya standar apa dulu yang mau mereka taati. Kalau tadi Bu Ahmad nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dulu ke anak-anak. Kalau dulu namanya peraturan kelas, kalau sekarang kita sudah mulai mengenal budaya positif ini, jadi beralih namanya jadi kesepakatan kelas seperti itu. Jadi kita harus menguatkan lebih dahulu kesepakatan kelas, kemudian mengarahkan anak-anak untuk bisa
tersebut. Terima kasih. Kemudian ini upaya untuk menguatkannya dengan menggunakan kesepakatan kelas. Ada Bapak Ibu lainnya yang mau bercerita terlebih dahulu, Bapak Iso? Terima kasih, cuma ini untuk. Jadi sebelum yang disiplin itu pembiasaan budaya positif. Budaya positif salah satunya. Kami dulu di siswa ada degradasi istilah dari kemudian peraturan kita menjadi kesepakatan. Saya lebih punya di bawahnya kesepakatan, namanya pembiasaan. Jadi salah satu program kami di kesiswaan dalam rangka untuk membentuk karakter siswa, salah satunya disiplin itu yaitu dengan pembiasaan. Contoh salah satu pembiasaan untuk tidak terlambat atau masuk. Nah, itu salah satunya saya lakukan dengan pembiasaan. Dengan itu menjadi budaya, urutannya kita memberikan pemahaman dulu terhadap siswa tentang pentingnya atau perlunya datang tepat waktu, tidak terlambat. Yang kedua, setelah mereka punya pemahaman, kita aktualisasikan dalam bentuk tindakan, namanya pembiasaan. Setelah tindakan, pemahaman, tindakan, dan kita biasakan. Kalau setiap murid itu sudah terbiasa dengan pola seperti itu, semua murid itu sudah 50 itu jadi, maka itu akan membentuk sebuah kultur namanya budaya. Saya bilang budaya positif tidak terlambat masuk sekolah. Itu yang sering saya katakan dulu, dengan memberi pemahaman, kita tabur pemahaman akan memenuhi sebuah konsep. Dari konsep memenuhi sebuah tindakan. Dari tindakan memenuhi pembiasaan. Dari pembiasaan akan berbentuk seperti itu. Terima kasih Bapak Iso, yang benar sekali bahwa nanti dengan pembiasaan yang nanti awalnya ditekankan dulu apa pentingnya misalkan tidak terlambat berangkat sekolah, nah, kemudian nanti berusaha menjadi suatu tindakan dan menjadi ada pembiasaan dan menjadi suatu bisnis sehingga muncul budaya positif. Nanti kita akan membedah, mungkin sebenarnya tetap ada hubungannya nih Pak, pembiasaan tadi, dan kalau nanti dengan keyakinan kelas itu mungkin bedanya apa? Karena sebenarnya kalau mungkin saya pelajari itu sama, tapi ada satu poin penting yang membedakan. Kayaknya lebih ke keterlibatan anak ketika memaknainya ini. Nah, kita sudah bersama-sama. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang sudah dilakukan oleh SMP kita terkait bagaimana menguatkan disiplin diri atau disiplin positif yang mengarah kepada budaya positif tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu, monggo kesannya ada pertanyaan ini. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara motor dan mengapa kita memiliki peraturan mengenai cara berpakaian bagi murid di sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan ini, monggo Bu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Karena organ tubuh yang paling rawan buta adalah otak ya. Ketika otak sudah tidak berfungsi ya sudah meninggal. Maka ini perlu diberi helm agar ketika jatuh bisa aman. Saya pernah mengalami alhamdulillah aman, tapi kakinya nggak aman. Kakinya nggak aman karena nggak ada helm di kaki. Jadi saya juga pernah berikan materi ke anak-anak mengenai manfaat helmnya. Kemudian kalau pakai helm kita juga bisa konsentrasi, nggak konsentrasi ini, ya, kendaraan berkonsentrasi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan mengenai cara berpakaian bagi murid di sekolah ya? Karena untuk mencari ilmu perlu penampilan yang oke, sehingga PD dalam presentasi di kelas, PD dalam tampilan. Saya menemukan anak-anak yang bajunya khusus, saya tanya, ketika kamu dipanggil bapak kepala sekolah disuruh presentasi di kelas seperti apa Mbak PD? Jadi mencari ilmu harus performanya, penampilannya harus oke. Dari saya, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada
Bapak Ibu lain yang memiliki pendapat juga? Ya, ada kata kunci yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan Bu Umi. Yang pertama, memakai helm tadi ya, itu adalah keselamatan, untuk keselamatan kita. Artinya dikaitkan dengan nilai kebajikan, kita menyadari bahwa ketika kita berkendara motor, tentunya kita berusaha agar kita nantinya selamat sampai tujuan. Nah, itu kata nilai kebajikan yang kita yakini bahwa kita ingin selamat menaiki kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, berpakaian tadi juga ada nilai kita yakini bahwa kerapian ya itu akan membantu kita juga mungkin untuk fokus dalam belajar. Nah, Bapak Ibu di sini ternyata ketika kita ada suatu aturan-aturan yang muncul, ya mungkin namanya aturan, namanya nanti keyakinan atau kesepakatan, memang berawal dari suatu kesadaran bahwa apa yang akan kita lakukan ini nantinya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau karakter. Kalau di anak nanti namanya juga ke arah karakter. Nah, yang kadang mungkin jadi permasalahan bagi kita, tantangan bagi kita seperti Bapak Ibu dulu adalah anak kalau misalnya sepeda motor ada juga yang kadang kita sendiri saja kadang tidak bawa helm. Mungkin itu kesadaran kita juga yang kurang. Kemudian yang kedua juga tentang peraturan tentang baju itu juga anak-anak ada yang mungkin kalau di sekolah kita pakai dasi tapi ada yang tidak pakai dasi atau tidak menggunakan sesuai yang sebenarnya sudah disepakati. Nah, tantangan ini kenapa bisa muncul? Karena kembali lagi tadi bahwa kesadaran diri anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan itulah yang mungkin belum maksimal muncul pada diri mereka. Saya mengatakan belum maksimal karena sebenarnya mungkin dia juga tahu, tapi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kadang goyah, ya kan? Awalnya sudah, ya saya yakin kayak gitu, tapi nanti ada yang Allah gitu aja kamu pakai dasi ngapain? Kan orang nggak pakai dasi itu tuh biasanya nanti jadi beda nih sama yang lainnya lebih keren. Nah, kadang ada yang cemen kayak gitu aja nggak mau melanggar. Nah, itu ada ajakan-ajakan yang membuat seseorang atau murid-murid kita menjadi goyah. Maka di sini next. Nah, mungkin ada suatu poin yang kami dapatkan ketika belajar mengenai kenapa peraturan dan keyakinan ada perbedaannya di Bapak Ibu. Karena sama-sama semuanya juga tadi arahnya ke kebiasaan, ya. Karena sering jadi debat nih. Peraturan juga ada keyakinan yang ini kalau ketika kita diskusi kadang terjadi seperti itu. Sebenarnya saya mengambil titik tengah bahwa peraturan dan keyakinan itu sama-sama termasuk nanti unsur pembiasaan. Nah, itu sama-sama arahnya kan juga untuk kebiasaan. Ya. Nah, makanya kita kaitkan ini biar nanti tidak kayak peraturan itu sendiri, keyakinan itu sendiri juga tidak. Jadi mungkin kalau peraturan yang sering kita dapatkan itu awalnya masih berasal dari motivasi ekstrinsipnya yang lebih dominan, ya. Artinya kan sudah ada tulisannya dulu, anak-anak tinggal oke saya mengikuti. Mungkin yang saya tangkap seperti itu, ya. Nah, kalau keyakinan mungkin di sini yang lebih dominan adalah motivasi intrinsiknya atau motivasi yang muncul pada dalam diri anak-anak. Karena semua ini sebenarnya tadinya sama menuju ke kebiasaan dan akhirnya juga menjadi suatu karakter atau nilai kebajikan yang diyakini tadi atau menjadi suatu karakter positif yang ada di diri mereka. Nah, sehingga tadi ketika Pak Yusuf menyampaikan bahwa kita memberikan ini pentingnya tuh kayak gini anak-anak. Di keyakinan ini ada pembedanya sedikit yang saya tangkap, ya Bapak Ibu, maaf kalau itu salah, bahwa untuk menyampaikan pentingnya itu kalau di keyakinan itu munculnya dari anak itu sendiri. Meskipun tetap ada peran Bapak Ibu guru, tapi perannya hanya memunculkan pertanyaan yang membuat anak-anak itu menyadari bahwa oh iya ya. Nah, itu sedikit poin yang kami dapatkan. Nah, artinya di sini Bapak Ibu nanti kalau saya memaknainya, kami memaknainya tentang peraturan dan keyakinan itu niatnya sama-sama baik, hanya motivasinya saja yang mana yang lebih dominan. Nah, selanjutnya,
Nah ini keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini yang banyak didengungkan ketika belajar di CGP dan juga di PMM. Nah ini salah satu ya Bapak, salah satu upaya bagaimana nilai kebajikan-kebajikan yang diyakini bersama itu memang berasal dari penyatuan pikiran semua warga kelas. Karena ini level lingkupnya masih kelas, jadi kita bahas untuk kelas tentang hal-hal baik yang nantinya membantu murid dan guru menjalankan aktivitas utamanya belajar dengan cara yang baik dan berkualitas. Saatnya di situ ada poin penting bahwa menyatukan pikiran semua warga kelas. Artinya tidak dominan guru, tidak juga hanya keinginan murid. Ada hal-hal yang kita bahas dulu sehingga nantinya keyakinan kelas yang muncul itu benar-benar berasal dari ide bersama, sudah disetujui bersama dan niat untuk mau dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya, nah ini yang mungkin kalau dikaitkan dengan peraturan gitu. Tadi ada sedikit poin-poin yang membedakan bahwa yang pertama memang kalau keyakinan kelas ini nanti bahasa yang muncul sifatnya lebih abstrak. Kalau misalkan di peraturan itu wajib hadir 15 menit, ya, kemudian harus membersihkan kelas. Nah kalau di keyakinan mungkin bahasanya tidak sedetail itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal. Yang ketiga, nah, pernyataannya itu dibentuk dalam kalimat positif. Nah, mungkin ya itu tadi kalau kata dilarang itu kalau bisa dihindari, ya, hindari mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih positif lagi, nah, yang dimana mengajak kita untuk menyadari bahwa oh iya ya saya harus melakukan ini, tidak harus dengan kata-kata dilarang atau tidak boleh. Nah ini juga tantangan di Bapak Ibu karena kita tahu kan kita di lapangan kalau tidak ada kata-kata seperti itu kadang muridnya jadi kurang tidak membuat ada jenis penekanan yang membuat mereka bisa menyadari bahwa itu harus dilakukan. Nanti mungkin kita bisa diskusi bersama bagaimana baiknya nanti membuat kalimat-kalimat yang lebih positif. Selanjutnya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau utamanya di lingkup kelas, ya, kalau di sekolah mungkin poin-poinnya akan lebih detail lagi. Tapi kalau di kelas itu hanya mungkin 3 sampai 5 atau 6 poin saja sudah bisa dipenuhi. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu yang mudah diterapkan atau dapat diterapkan di kelas tersebut dan semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berdiskusi bersama. Dan yang terakhir nanti bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini mungkin yang menjadi poin penting juga bagaimana kalau di keyakinan kelas karena bahasanya mungkin lebih abstrak itu maka perlunya kita sebagai mungkin gurunya atau wali kelasnya nanti akan sering berdiskusi atau mendiskusikan kembali perilaku-perilaku apa yang sekiranya cocok atau tidak cocok dengan keyakinan tersebut. Okay? Mungkin saat pendampingan wali kelas atau mungkin pas pembelajaran itu mungkin 55 menit atau 10 menit kita gunakan untuk diskusi tersebut untuk mengingatkan kembali. Kenapa harus dilakukan? Nanti ada diskusinya lebih lanjut. Selanjutnya, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Bapak Ibu kalau kalimat-kalimat seperti ini, apakah sudah ada kalimat yang cocok menjadi kalimat keyakinan kelas atau adakah kalimat yang mungkin bisa dibuat menjadi lebih positif lagi sehingga menjadi suatu keyakinan kelas? 1, 2, 3, 4, 5 mungkin bisa berdiskusi Bu, berkelompok saja ya. Kayaknya kalau tidak berkelompok nanti agak enggak berkelompok bagi kelompok lagi bagi kelompok untuk mendiskusikan dari 5 ini kira-kira mana yang sudah sesuai dan mana yang bisa diperbaiki lagi produksi kalimatnya atau pembuatan kalimatnya. Baik,
Terima kasih kesempatannya Bu Ama. Sebelum masuk ke sini tadi baru saja saya mendapatkan pemikiran dari penjelasannya Bu Ama begini. Tadi Bu Ama menyampaikan bagaimana kalau penuturan itu bunyinya adalah menggunakan seragam, begitu kan ya? Tadi disebutkan. Kemudian yang kedua adalah piket. Ya, pasti piket. Nah, ini ternyata Bapak Ibu kalau kita membuka P5, P3, Profil Pelajar Pancasila, ini kalau kita kaitkan dengan dimensi ketuhanan yang Maha Esa, itu ada elemen yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada bunyinya bahwa anak akan akhlak pada pribadi merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, di sini disebutkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan diri, kerapian diri. Nah, itu kan maksud. Jadi bentuk kesepakatan kelasnya adalah mewujudkan mewujudkan akhlak berketuhanan dengan akhlak pribadi, ya kan? Dengan merawat diri dan kerapian rohani. Sedangkan untuk kebersihan tadi maksudnya ke akhlak terhadap lingkungan, mewujudkan syukur dengan menjaga lingkungan alam. Nah, jadi kalau kita kembali ke slide ini nanti misalnya kembalikan barang ke tempatnya, ini kan berarti kita menjaga kerapian diri sendiri. Itu termasuk bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga akhlak terhadap diri sendiri. Karena dengan kembalikan barang ke tempatnya itu berarti kita besok lagi kalau mencari mudah menemukan, dan itu meningkatkan diri kita sendiri. Berarti kita menghargai atau memiliki akhlak terhadap diri sendiri. Saya minta waktu berdiskusi dulu di Bapak Ibu dengan kelompoknya. Nanti kita sharing bersama karena bahasanya akan lebih menarik. Ya, nanti katanya diberikan sama Ibu Naila. Gue bisa mengaitkan juga dengan tadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Ya, nanti kita ada yang presentasi. Ini kemarin belum jadi presentasi, ya nanti kalau mau presentasi. Apakah kalimat-kalimat ini ada yang sudah sesuai dengan yang bahasa pembuatannya kita kelas? Jika belum, moga dibuat kalimat keyakinan kelas yang sekiranya tadi sesuai ya, karena tadi membuat keyakinan kelas. Tapi ini ada dua pernyataan ini ya. Kalau misalkan ya enggak, ini yang dari itu. Ini ada 5 kan, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau itu kira-kira sudah cocok nggak dengan kalimat keyakinan kelas yang tadi di mana sifatnya harus mungkin universal dan juga tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif, yang mudah diterapkan. Kalau dirasa belum, mungkin Bapak Ibu bisa mengubahnya menjadi kalimat keyakinan sendiri. Nah, kalau misal masih bingung, tadi juga ditambahkan sama kemudian bisa juga dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi itu. Nah, mana cocok di dimensi mana bisa dimunculkan.
Kita tidak harus kita mendiskusikan ini ketika nanti kita ngajak dulu ketika nanti kita ada membuat kesepakatan mungkin kita bisa nanti membantu ketika ada diskusi karena kan biasa-biasa yang lebih positif membuat mereka menjadi tahu oh iya ya ini saja dengan bahasa positif saja kita harapannya bisa menunjukkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian sebenarnya tadi ketika Pak Yusuf menyampaikan penguatannya, saya ada yang menanyakan Mbak. Jadi saya sepakat dengan Pak Yusuf, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dalam bentuk peraturan yang diturunkan dengan kesepakatan di mana melibatkan siswa juga untuk mengenal nilai-nilai yang diangkat harus diwujudkan dalam bentuk kebiasaan yang disampaikan Pak Yusuf. Nah hanya saja di lapangan itu prosesnya kan tidak semua anak langsung terbiasa. Pasti ada anak-anak yang mengambil jalan lain. Nah itu kan butuh penanganan. Nah bagaimana nanti cara kita menanganinya? Menanganinya nanti kan di bagian akhir kita sudah bahas bagaimana mendiskusikan kembali kebiasaan kesepakatan tadi. Nah terus nanti diskusi ya itu nanti kak restitusi ya nanti itu ada ranahnya sendiri ya nanti kita ada diskusi dengan anak tersebut ya selain nanti diskusi secara klasikal di kelas nanti
juga diskusi dengan anak tersebut. Ini juga saya lagi belajar dari dulu juga sering nih ya kalau sama orang aku pasti ya. Jadi saya belajar kenapa kamu melakukan hal seperti itu ya. Menurut kamu kalau seperti ini perilakunya bagaimana? Ini hal yang saya coba terapkan. Terus kalau itu kamu selanjutnya bagaimana biar hal seperti ini tidak terulang lagi menurut kamu gimana? Oke. Oke. Ya. Oke, bagaimana iya, oke, terus Pak. Oke, memang. Iya. Iya, memang nanti pintar-pintarnya kita dalam menggali, membuat ngobrolnya ini Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Awalnya ada anak yang dia majalah ditanya itu juga tantangan restitusi ya, waktu kami mengajarkan melakukan restitusi itu tantangannya nanya diam. Ketika diskusi kita sudah diam, akhirnya mungkin pakai bahasa lihat dulu kemana, terus akhirnya bercerita. Yang ada sama saya itu ya mungkin anak takut kalau itu berkaitan dengan pelajaran saya kan. Nanti kalau saya salah gimana? Maksudnya kalau ini salah ngaruh sama nilainya pelajaran berarti kan nggak akan. Nah itu juga memberikan penguatan. Ini tuh nggak akan ngefek ya dengan penilaian atau apa. Maksudnya kalau nanti kamu juga lebih baik pasti kan penilaian hasil nilai sikapnya pun akan jadi lebih baik. Ada perbaikan itu kan jadi ada nilai tambah. Nah, tapi kita diskusi untuk apa untuk menyelesaikan ini kita harus tahu dulu akarnya dari mana. Ini upaya-upaya kita biar nantinya ketika ada masalah dalam anak tidak hanya guru BK saja gitu. Harapannya dari kita belajar ini kan nanti sedikit berbeda. Kalau kita sebagai guru juga bisa membantu untuk menyelesaikan itu, ya alhamdulillah gitu. Jadi saling bersinergi. Nah nanti ketika ada poin yang mungkin dalam ranah kita terlalu sulit, nah nanti kita konsultasi dengan guru BK pendekatan yang lainnya. Ya sudah selesai ya. Untuk kelompok mana yang mau pertama kali menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, monggo. Tapi kalau tadi maka maju ke depan Bu. Iya ini diskusi mulai. Oh yang lain dulu ya. Nggak harus kalimatnya Bapak Ibu ini yang ingin waktu aja. Ini kelompok Bu Titi. Oke, di sini saya mau menyampaikan hasil kelompok kami dari 5 yang ada itu kami merubah 2 nomor, yaitu yang nomor 2 ada kata dilarang mengganggu dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah ini diperbaiki menjadi lebih halus, menjadi sebaiknya saling menyayangi dan menghormati. Jadi tidak ada kata mengganggu, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata melakukan kekerasan. Terus yang berikutnya yang nomor 5, di situ ada kata dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan narkoba. Itu diperhalus menjadi sebaiknya menghindari rokok, kemudian minuman beralkohol dan narkoba. Itu diskusi dari kami. Terima kasih. Terima sekali. Di sini kita buka untuk kalimatnya. Untuk nomor 2 dan nomor 5 ini memang sangat kentara ya. Ada kalimat dilarang sehingga akhirnya pasti kita akan berubah menjadi kalimat yang lebih positif. Di mana yang kedua tadi tidak ada kata-kata kekerasan, jadi saling menyayangi dan menghormati itu ya. Nah itu nanti ya yang harapannya nanti ketika kita membuat kesepakatan kelas bahasa-bahasa yang muncul dari anak itu bahasanya. Terima kasih untuk kelompoknya Bu Titi. Selanjutnya kelompok Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan kami menyampaikan pendapat kami tentang kalimat-kalimat yang sudah dipaparkan di depan. Untuk kami kelompok Y itu juga mengubah nomor yang sama di nomor 2 dan nomor 5. Untuk nomor 2 dilarang mengganggu dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kami tadi setelah berdiskusi mengumpulkan untuk menggunakan kalimat hargai dan hormatilah perbedaan yang ada. Kemudian untuk yang nomor 5 dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan narkoba. Itu kami ubah menjadi hindari rokok, minuman beralkohol dan narkoba. Jadi dari dilarang diganti dihindari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya, ini ternyata dari dua pernyataan ini saja dua kelompok ini menghasilkan pembuatan bahasa yang kalimat yang lebih positif ya, dengan bahasa yang berbeda tapi sebenarnya maknanya sama. Luar biasa sekali, ternyata Bapak Ibu guru kita kan sudah tahu nih yang keyakinan kelas. Nanti ketika kita praktekkan biar bisa kita sudah lebih tahu dulu sehingga ketika mendampingi anak-anak ya nantinya sudah paham apa yang harus kita lakukan. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini tujuan keyakinan kelas mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid karena di sini untuk membuatnya saja dan melaksanakannya saja sudah dari awal melibatkan mereka. Yang kedua, memunculkan keterlibatan dalam menentukan kelas yang diimpikan. Nah, jadi pengennya kelas yang ideal bagi anak-anak satu kelas itu seperti apa, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka tuliskan. Menemukan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dengan ini ketika keyakinan seperti ini kan otomatis kita akan sering sharing ngobrol dengan anak-anak sehingga kita akan menjadi lebih dekat dengan anak-anak. Dan terciptanya disiplin positif melalui keyakinan kelas sehingga menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah ini prosedurnya saja, ini hanya urutannya. Yang pertama kan tadi sama semua kelas, kemudian urutannya yang kedua itu mereka anak-anak disuruh menuliskan idenya masing-masing, kemudian didiskusikan dan digabungkan. Kalau pakai stiker juga boleh nggak? Pakai kertas biasa juga boleh. Dan nanti yang sebenarnya kan anak-anak kadang ada yang tipenya apa ya sama. Nah itu nanti dikelompokkan. Nah sehingga nantinya kita punya mungkin 3 sampai 5 poin penting apa sih yang kita inginkan untuk kelas kita, dan kemudian membuat dari ide-ide itu tadi digabungkan, membuat kalimatnya ditulis dengan bahasa positif. Nah karena kan ada beberapa versi kalimat tadi nanti digabungkan dengan bahasa yang positif, kemudian dicek lagi jangan tiba-tiba ya udahlah dicek lagi apakah ini sudah benar-benar sama belum dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau masih ada revisi ya direvisi saja bersama-sama juga, dan nanti yang terakhir ditulis atau diketik bersama kemudian ditandatangani dan dipajang di kelas. Biasanya prosesnya seperti ini. Next. Nah ini waktu kelas saya ya ini. Nah ini saya bercerita untuk kelas saya kemarin waktu kelas 8G. Nah itu kan nanti kita tulis dulu di bukunya, terus nanti dibaca di depan kelas perwakilan beberapa anak, terus sambil ditempel, terus kita diskusikan idenya mana poin keyakinannya, hasilnya nanti diharapkan diamalkan dan dihayati dan keyakinannya nanti dipajang di kelas. Next. Ini dokumentasinya. Ini kan saya sambil dulu sama anak-anak, tiba-tiba dia bikin keyakinan kelas, dan anak-anak nggak tahu apa isinya kan. Jadi ini loh anak-anak keyakinan kelas itu tujuannya buat apa. Nah waktu itu saya sampaikan prosesnya terlebih dahulu. Next. Di sekalian foto-foto saja. Nah ini anak-anak menuliskan dulu. Jadi memang di sini saya kasih waktu untuk menyampaikan apa sih yang. Jadi tidak langsung tiba-tiba yuk bikin keyakinan kelas, saya tulis dulu ya apa tidak. Tapi masing-masing nulisin dulu. Nah itu memang butuh waktu Bapak Ibu. Saya ingat itu kayaknya hampir 2 JK aja yang membahas ini. Tapi yang saya suka adalah anak-anak bisa menuliskan apa kondisi ideal yang mereka harapkan untuk kelasnya. Nah itu kalau dibaca satu persatu kan, oh ternyata anak-anak itu ternyata peduli ya dengan kelasnya, tidak hanya asal ikut-ikutan saja. Selanjutnya, nah ini adalah tulisannya mungkin kurang terbaca dan
Kalau anak-anak kan itu tadi pasti ada yang bisa jangan berbicara saat guru menerangkan, kemudian mengucapkan salam jika guru masuk kelas. Jika ada guru masuk, beri salam. Sopan terhadap guru, saling. Ini adalah kalimat-kalimat yang mereka tuliskan. Dan di sini kemudian next. Nah, itu waktu dia membacakan ada beberapa. Terus kita ada anak yang menggabungkan tulisan-tulisan tadi. Dan terus di selanjutnya kalau sudah menuliskan ide-ide yang tadi sudah dituliskan sendiri-sendiri terus digabung bersama. Nah ini bukan saya yang mimpin ya, tapi ada anak-anak siswa lah. Saya di sini melihat, tapi kalau ada ini baru saya nanti memberikan tanggapan. Kemudian ini draftnya ada disiplin, hormat dan komunikasi ya, komunikatif. Nah itu kebetulan pas kami kemarin mengambil kata kunci disiplin, kemudian komunikasi dan hormat atau rasa hormat baru dituangkan menjadi 3 kalimat keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa kalau di kelas kami bahasanya kemarin anak-anak gitu, pakai kami meyakini wah koyongan gue, ya nggak apa-apa Bu ya, dan saya mengikuti aja ya, mengikuti apa yang anak-anak katakan selama itu mereka paham dan mereka yang bisa melakukan gitu, saya ikuti saja. Kami meyakini bahwa seluruh siswa dapat dia akan disiplin dalam belajar, beraktivitas dan beribadah. Meyakini bahwa selama seluruh siswa dapat dia selalu menghormati seluruh warga sekolah dan meyakini bahwa seluruh yang berinteraksi yang berkomunikasi dengan baik dan sopan di kelas. Selanjutnya next. Nah ini waktu membuat posternya sama-sama juga dengan teman-teman anak-anaknya. Jadi kebetulan di satu anak ini yang paling ekspresif, tapi dia mah yang nulis keyakinan kelasnya. Tapi saat perjalanannya ternyata ya itu tadi mengalami gangguannya itu paling banyak ya. Tapi ya saya salut juga, dia berdiri juga waktu saya tuliskan saja. Oke. Iya Bu, iya. Terus Bu, nah ini makanya ternyata kan anaknya juga sebenarnya dari awal itu ya pengen kayak gitu, tapi kalau di tengah jalan ada sesuatu yang membuat dia, makanya kita itu jadi gurunya yang harus membantu biar kembali ke arah yang benar. Nah ini proses tanda tangannya dan ini bentuk keyakinan kelasnya dipasang di kelas kami. Selanjutnya, nah ini tuliskan 4 balik ini macet. Ini juga dari prosesnya itu rasanya gimana? Biasanya kan kamu nggak pernah bikin. Nah kalau kalian mau bikin ini sebenarnya korelasi dengan waktu kita buat aksi nyata di BMA gitu ya Bu. Nah sekarang sudah dikerjakan. Nah anak nulis apa yang mereka rasakan next. Nah ini ada hal-hal yang mereka rasakan ya, dia kebanyakan ya senang karena mereka terlibat langsung, mereka bisa menulis menyampaikan apa yang diinginkan. Nah jadi tahu benar-benar apa sih yang harus dilakukan. Selanjutnya lagi kebanyakan. Nah ini tolak ukurnya mungkin kalau akan baik ketika tadi itu juga ada tolak ukurnya ya, jadi lebih terukur terciptanya suasana belajar yang disiplin, menerima dan komunikatif sesuai dengan yang murid yakini. Kemudian seluruh warga kelas mampu bekerja sama mewujudkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan berjalannya kebiasaan sebagai wujud profil belajar Pancasila. Selanjutnya, ini manfaatnya keyakinan kelas bisa dibaca untuk kontrol diri kita, untuk kita berperilaku positif. Ini saya yakin tidak hanya muridnya nih. Kalau di keyakinan kelas itu kan kita sebagai warga kelas yang masih di situ juga tetap harus bersama-sama mengikuti keyakinan kelas tersebut. Meningkatkan motivasi diri, anak-anak jadi lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri, mendorong kolaborasi dan mengembangkan keterampilan sosial. Nah ini kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendalami. Nah tadi kan kalau bikin keyakinan kalau cuma sekali dibahas habis itu lupa. Karena kayak tadi seperti murid saya itu sering terus kemana-mana. Nah jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu terapkan
mungkin saat pembinaan wali kelas atau kegiatan lainnya. Itu yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi di situ nanti bisa diskusi dari keyakinan kelas 3 tadi, misalkan di kelas saya itu ada 3. Nah nanti tiap kelompok itu mendiskusikan satu keyakinan kelas dan mereka menuliskan perilaku apa yang tampak seperti keyakinan tersebut dan mana yang tidak tampak seperti dari keyakinan tersebut. Sesudah itu nanti mereka bisa saling presentasi dan berdiskusi. Nah di situ anak-anak akan saling tahu, mengingat lagi ada hal-hal yang mungkin oh ya yang kemarin tempat saya melakukan yang tidak tampak seperti itu. Harapannya dengan adanya obrolan-obrolan seperti ini, yang saya yakin sebenarnya Bapak Ibu juga pasti selalu melakukan deh, nggak harus dalam bentuk seperti ini kan. Ya anak-anak kita ingat kembali kalau pas jadi wali, apalagi kalau pembinaan deh, pasti kan kita ngobrol dengan anak-anak tentang hal yang mungkin di kelas kita tuh mayoritas yang kurang apa. Nah biasanya yuk gimana memperbaikinya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan. Nah ini hanya lebih terstruktur saja, terstruktur sehingga anak-anak mungkin keterlibatannya akan jelas dan terlihat. Selanjutnya ini versi yang kedua, ada juga kegiatan tugas guru, tugas murid. Ya, kalau ini nanti membuat bagan 4 kotak, kemudian guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya bukan apa. Nah ini nanti kemudian berdiskusi secara berkelompok dan hasilnya bisa diterapkan juga di kelas. Nah ini ada versi lainnya yang bisa dilakukan. Ini refleksi diri saya ketika melakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi intinya saya merasa senang karena saya bisa membuat keyakinan kelas, berdiskusi dengan anak-anak. Namun kendalanya memang meyakinkan bahwa ini bukan peraturan anak-anak, ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Karena pasti langsung kita itu kalau ini nggak dilakukan melanggar hukumannya apa, waktu itu langsung gitu anak-anak itu kan. Biasanya langsung gitu kan. Ya coba kalau kita nggak berikan hukuman gimana? Aku kan nggak suka anak saya hukum gitu. Iya ya. Hanya di situ kita diskusi dan suka karena peran aktifnya anak-anak, yaitu tadi anak-anak yang kemarin catatannya ABCD itu kan ternyata juga aktif juga untuk menyampaikan keinginannya ya. Dan saya jadi lebih percaya sama anak-anak saya. Oh anak-anak saya ternyata anak-anak kelas zaman utamanya mau bersama-sama untuk mungkin menjadi versi mereka yang lebih baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi keyakinan kelas ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketika melaksanakan keyakinan kelas, anak-anak ada yang menjalankan sesuai keyakinan, nah ada yang menjalankannya tidak sesuai keyakinan. Nah ini akan kita bahas. Ketika dia tidak menjalankan sesuai keyakinan atau yang menjalankan, itu sebenarnya kenapa toh? Itu tadi seperti yang disampaikan Pak Yusuf, akarnya itu apa? Nah di sini perlulah kita sebagai guru untuk mengetahui bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Saya mulai dengan diskusi ini. Ya ini adalah skenario yang saya buat bersama saudara saya. Kira-kira jika kondisinya seperti ini, menurut Bapak Ibu alasannya apa nih? Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya. Apa Bu? Ya mungkin kemudian bisa atau Bu Ibu lainnya, Bu Esti.
kali BSD ada 3 yang disampaikan. Yang pertama tadi karena nggak punya uang saku, yang kedua uang sakunya kurang, yang ketiga karena ingin jadi jagoan. Nah, itu ada 3 hal yang menjadi kemungkinan si Aban ini melakukan memeras teman-temannya. Nah, ini nanti memang akan sangat sesuai dengan apa yang kita diskusikan. Next. Nah, Bapak Ibu, bahwa di sini ternyata ketika kita sebagai manusia itu orang ahli yang saya dapatkan ketika belajar di LMS di JKP ini membahas tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini sebenarnya 5 hal dasar yang mungkin bisa kita jadikan dasar ketika ingin menganalisis perilaku apa sih yang menyebabkan anak-anak kita itu melakukan itu, kebutuhannya karena apa. Nah, kalau dari analisis USD tadi, kalau anaknya pengen sok keren kan artinya dia ingin memiliki penguasaan. Kalau tadi uangnya kurang itu mungkin bertahan hidup ya kan, karena lapar. Nah, terus yang ingin main game karena kurang kuota itu kan karena berkaitan dengan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, tentunya apa yang anak-anak lakukan itu biasanya memang ada alasannya. Bukan tiba-tiba, meskipun aslinya nggak mau nggak ada alasannya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, itu kan hanya benteng diri mereka ya. Kalau kita balik lagi, ternyata pasti akan ada suatu cerita apa sih yang menyebabkan anak-anak, utamanya yang mungkin Bapak Ibu wali kelas utamanya yang memiliki murid yang dengan kondisi tertentu itu, saya yakin tahu bahwa ternyata mereka melakukan sesuatu itu pasti ada alasan tersendiri. Kalau tahu, jadinya kan kita untuk membantu agar mereka keluar dari hal yang tidak pas itu bisa lebih mudah. Tapi kalau mungkin kita judgmental, jadinya ya udah gitu aja, memaksa dengan cara kita sebagai guru. Karena kadang cara kita dengan cara anak untuk menyelesaikan itu bisa berbeda. Next, nah ini kalau ini apa? Nah ini kita diskusi saja apa yang dibutuhkan atau kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh anak ini. Kita mungkin kalau untuk kegiatan ini, untuk cerita ini apa sih yang ingin dipenuhi? Kan ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, kemudian ada ingin dicintai dan kebebasan. Kalau kasusnya Melita ini gimana? Ya, kata Bumi. Yang salah kita diskusi bersama. Menurut saya Melita ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang kesenangan dia kelas kan sikapnya begini. Kemudian dia menangis kepada ibunya setiap pulang sekolah itu, mungkin dia butuh kasih sayang, perhatian, biar dapat perhatian dari ibunya, jadi dia nangis. Mungkin itu. Terima kasih Bu Dia. Kemudian di sini bahwa si Melita ingin kesenangannya punyanya tetap terpenuhi dan dia juga pengen mendapatkan kasih sayang dari gurunya karena tadi dimarahi merasa tidak disayang. Next. Nah kalau selanjutnya kesimpulannya tadi kalau versinya Budia itu kesenangan karena senang nyanyi, tapi kan dibatasi, dan karena dimarahi jadi nangis karena dia pengen kasih sayang, karena kan merasa kalau ada anak kan kalau dimarahi rasanya nggak disukai. Mungkin Pak Yusuf ada alasan beda. Nek saya bebas karena bosan karena mungkin dia kan memang ada anak yang kondisi belajar itu kan nggak bisa anteng kan. Iya, itu makanya
dia membahas kebutuhan anaknya, bukan anaknya. Versinya di situ kan artinya kalau kondisi itu gurunya kan belum tahu kalau itu kan gaya belajar anak, kebutuhannya ingin dilayani, ya kan? Kita kan disayang dan dilayani oleh gurunya. Tuh nanti ada beda acara Pak, nanti saya nggak membahas versinya tugasnya Pak Fajar nanti. Kalau gitu nanti selesai Pak. Selanjutnya ini baru bahas selanjutnya kalau ini kegiatan yang dibahas. Kalau ini apa nih? Kira-kira apa kegiatannya atau kebutuhannya ini merasa diterima oleh teman-temannya ya. Oke, ada yang lainnya atau sudah sama setuju merasa diterima? Oke, memang benar ini merasa diterima atau disayang sama teman-temannya. Selanjutnya, nah kalau ini ceritanya ada suatu cerita di situ hal yang sudah terpenuhi dari anak ini apa? Tadi kan baru keingin kebutuhannya yang belum terpenuhi apa, kalau ini yang sudah terpenuhi apa? Anaknya kan pendiam terus suatu hari ikut lomba. Kira-kira kalau ini yang sudah terpenuhi apa? Saya sendiri dikaitkan dengan tadi masakan. Kenapa tidak memilih memasak? Oh ya, menguasai teman-temannya dengan prestasi. Ya, jadi terpercaya diri bisa. Ada lagi? Memang ini kan kok dari gurunya juga ya. Senangan bisa juga, bisa nggak diterima juga pengakuan, mendapat pengakuan juga. Ya sama ini ternyata dengan adanya kebutuhan yang dipenuhi maka anak ini kan menjadi ada perubahan perilaku yang menjadi lebih terbuka dan percaya diri kepada teman-teman. Jadi memang ketika mungkin kita sebagai guru bisa mengakomodir apa yang dia butuhkan itu ya nanti akan ada perbaikan atau hal yang mereka munculkan juga. Saja mungkin saya meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan ada 2 pertanyaan. Apa hubungan pemenuhan kebutuhan murid dengan tindakan murid berkaitan dengan nilai kebajikan, dan apa saja upaya kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang bervariasi? Saya minta perwakilan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan. Ini yang pertama ini maksudnya adalah kaitannya kebutuhan dengan perilaku mereka dikaitkan dengan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ada. Kalau yang kedua mungkin pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika ada kebutuhan murid bervariasi dengan suatu kelas atau apa, bagaimana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Oh gitu. Kalau Pak Yusuf katanya 2 kelas saja. Mungkin ini memantik Pak, memantik nanti ke materinya Pak Fajar dari pengalaman Bapak Ibu 1-2 kan nanti kita bisa membahas yang sudah oke atau belum. Mungkin ada yang bisa menyampaikan Pak Fajar mungkin tidak, ya. Mungkin Leila. Hubungan pemenuhan kebutuhan murid dengan tindakan murid itu maksudnya ya ketika mungkin kebutuhannya sudah terpenuhi, mereka biasanya akan cenderung lebih positif, lebih memiliki kesadaran diri
untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang tadi disepakati. Tapi jika kondisinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi, biasanya mereka akan berusaha untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tadi nilai kebajikan yang disepakati. Sehingga di sini baik kita nanti untuk memenuhi kebutuhan yang bervariasi, tentunya mungkin karena kelas sekolah kita sudah banyak, tapi kita berusaha untuk lebih proaktif, lebih mendekat kepada anak-anak sehingga ketika kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan dari kita juga, kita bisa mengelola masing-masing anak dengan mungkin cara yang berbeda-beda karena memang mereka tidak bisa disamakan. Ada anak yang mungkin harus dengan halus ya berkatanya, ada yang mungkin dengan diskusi yang lebih heboh itu dan anaknya malah bisa lebih menarik. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan tertentu yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan dan ini bisa kita terus lakukan, kita terus asah sehingga nantinya yang diinginkan oleh murid-murid di SMP Negeri 1 ini bisa terpenuhi semuanya dengan baik. Dan jangan lupa tetap dengan kolaborasi yang apik dari semua pihak Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu sama yang lain. Karena kami pun yang lebih muda meskipun ikut seperti ini Bapak Ibu, tapi ada poin-poin yang kami kaitannya dengan ngomong, dengan kata itu tetap yang harus masih belajar dari Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya, ya begitu saja. Demikian Bapak Ibu untuk sesi keyakinan kelas dan juga dari kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Pak Yusuf, bagaimana dengan tindakan kita sebagai guru jika ada murid-murid yang mungkin berperilaku di luar jalurnya, akan dibahas oleh Pak Fajar. Kepada Pak Fajar, kami persilakan.